Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi an'ama 'alaina bi ni'matis sihhati fil badani wal amni fil baladi wal watan. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tu'aribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal iz'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi ihsan. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, yang mana ketiga nikmat ini mudah-mudahan menjadi asbab kita selalu istiqomah dalam menjalankan rutinitas ibadah hari-hari kita sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan husnul khotimah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pada kajian sebelumnya kita berbicara masalah pembagian-pembagian Al-Qur'an, di antaranya Al-Qasrul Mufassal min suwaril Quran. Bagian-bagian dari Al-Quran adalah bagian yang keempat, surah-surah yang ayatnya pendek-pendek, kemudian surahnya juga pendek-pendek, terpisah-pisah dengan surah yang lain, namanya Al-Qasrul Mufassal. Sudah pendek dipisah-pisah lagi. Pada ayat-ayat At-Tiwal, surahnya panjang-panjang, ayatnya juga panjang-panjang. Namun kalau kita amati di dalam ayat-ayat Al-Quran, sependek apapun itu surah, bahkan sependek apapun itu ayat, itu adalah bentuk dari i'jaz. I'jaz itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi dan membuktikan kebenaran ayat Al-Quran itu sendiri. Misalnya ada huruf Qaf, itu kan satu huruf. Apa? Nun, ya satu huruf. Apa maknanya? Wahai kalian bangsa-bangsa Arab yang kalian pandai dalam bersyair, bersastra dan puisi dan lain sebagainya, kalian orang pintar dalam ilmu sastra Arab, yang saat itu orang berbangga-bangga dengan syair mereka, berbangga-bangga dengan sastra mereka. Ini loh, Al-Quran turun dengan bahasa dan huruf yang kalian gunakan, terrangkai atau tersusun ayat-ayat Al-Quran dari huruf-huruf yang kalian susun juga. Namun coba lihat bedanya ayat Al-Quran dengan syair-syair yang kalian bikin, sehingga para bangsawan Arab yang faham ilmu-ilmu tata bahasa, mereka menemukan ada keistimewaan dalam penyusunan ayat-ayat Al-Quran yang sangat begitu indah, yang begitu rapi, yang begitu tersusun, yang begitu luar biasa, sampai-sampai mencuri perhatian di antara mereka, dan senang mereka mendengar ayat tersebut. Jadi bacaannya enak, menarik, indah susunannya, rangkaian katanya juga bagus. Apalagi pada fase-fase turunnya Al-Quran di awal dulu di Mekah, sehingga mereka itu memasang telinga mereka di dinding rumah
kaum muslimin yang membaca Al-Quran, mereka ingin tahu apa sih yang mereka baca dan ingin mendalami ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau kita berbicara dari sisi kebahasaan ayat Al-Quran tersebut, ya, sangat begitu indah sekali, tersusun dengan rapi. Kalau kita kan bentuk sajak, bisa saja tersusun tapi maknanya tidak ada. Kalau ini tersusun dengan rapi, maknanya penuh dengan makna. Seperti kita baca surah misalnya Alhaakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi ada susunan-susunan yang begitu indah kalau kita ingin perdalami. Baik, di antara Al-Qasrul Mufassal tadi, surah-surah pendek tadi, ya, mereka banyak surah tersebut turun di Makkah, maka disebut dengan Makkiyah. Ya, turunnya pun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu kita ingin mendalami satu persatu kira-kira isi kandungan daripada surah-surah pendek tersebut, ya, dan tidak mengurangi daripada ilmu, tidak mengurangi daripada hikmah, tidak mengurangi daripada keberkahan ayat Al-Quran, walaupun sependek apapun surah tersebut. Apa surah yang paling pendek? Misalnya Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surahnya, ayatnya pendek, surahnya juga pendek, 3 ayat. Adapun yang mulai kita baca pada kesempatan yang mulia ini adalah surah At-Takatsur minas suwar al-Makkiyah. Bagian dari surah-surah Makkiyah, kecuali para ulama yang lain mengatakan bahwa ini adalah Madaniyah, sebagian saja. Ada yang menyebutnya surah Al-Hakum. Di beberapa riwayat surah ini disebut dengan Al-Hakum, karena Nabi juga menyebutnya bukan ya At-Takatsur, ya, sering dalam kesempatan yang banyak beliau nyebutnya At-Takatsur, tapi dalam 1-2 kesempatan beliau nyebutnya baca surah Al-Hakum, ya, maksudnya At-Takatsur. Wa kana ba'dus sahabah yusammunaha al-maqbarah. Ada juga di antara sahabat yang menyebutnya surah Al-Maqbarah, kuburan, karena berbicara tentang kuburan di dalamnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini adalah surah Makkiyah. Imam Al-Bukhari berbeda berpendapat. Beliau mengatakan surah ini Madaniyah, turun sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kenapa surah ini penting dan kenapa surah ini turun, asbabun nuzul, maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika bangsa Quraisy, kita tahu bangsa Quraisy dulu adalah bangsa yang miskin, bangsa yang tidak punya penghasilan. Kita ulang lagi, bangsa Quraisy itu dulu bangsa yang tidak punya penghasilan. Coba bayangkan, di Mekah itu mau penghasilan apa? Tumbuh-tumbuhan tidak ada, ternak, jangankan ternak, manusia saja susah hidup di sana. Tidak ada sungai, sumur pun susah. Bagaimana mereka bisa menjadi bangsa yang kuat? Dengan sistem yang mereka bangun. Dulu orang Quraisy itu kalau mau kehabisan bekal makanan, sudah sulit mencari makan, sudah kita bawa saja keluarga kita ke hutan atau ke padang pasir atau ke gurun Sahara kalau kita sebut saat ini. Mereka bawa ke sana untuk apa? Ya udah, pasrah sampai mati, menunggu kematian. Jadi kalau satu keluarga sudah tidak ada, berarti mereka udah, jangan harap mereka kembali. Mereka tinggal di sana untuk menunggu
kematian. Sangat menyedihkan. Sampai-sampai orang pintar di antara mereka berpikir, kalau begini terus ya kita bakalan habis. Kita harus berubah. Kapan kita berubah? Ya berubah dari diri kita. Akhirnya mereka bikin sebuah manajemen yang bagus, konsep yang bagus. Udah kita data saja penduduk kita. Yang kaya siapa saja, yang miskin siapa saja, yang kaum lemah, ad-du'afa, kaum lemah itu sudah fakir miskin, tidak mampu lagi bekerja, tidak mampu lagi untuk ngapa-ngapain. Udah mereka pasrah, dilindungi saja. Adapun yang kaya tadi, kita minta hartanya untuk jadi modal usaha. Adapun yang miskin tadi kita minta mereka untuk bekerja supaya mereka dapat penghasilan. Adapun kita orang-orang cendekiawan, kita adalah bagian manajemen yang mengatur sistem semua. Dan apa yang kita lakukan adalah berdagang. Berdagang di musim dingin, berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman di musim panas dan di musim dingin. Akhirnya mereka berdagang, dan mereka berdagang hasilnya dibagi 4. 1, para pedagang fakir miskin yang bekerja tadi. 2, orang-orang kaya yang memberikan modal. 3, para cendekiawan, para ilmuwan. 4, mereka-mereka kaum lemah yang tidak mampu bekerja tetap dapat paket sembakonya, tetap dapat biaya berobat, tidak perlu bayar, ya mereka kaum lemah. Jadi mereka bagi menjadi 4 golongan kelompok. Akhirnya mereka berhasil dalam perdagangan mereka, dan Allah memuji bangsa Quraisy, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan mereka ila fihim rihlatash syita'i was-shaib, karena kebiasaan mereka di musim dingin dan di musim panas perdagangan atau perjalanan mereka, dan menjadi mereka orang-orang kaya dan orang-orang terhormat, dan menjadi bangsawan-bangsawan yang kuat. Itulah orang-orang Quraisy, satu kelompok yang menjadi penopang ekonomi di Makkah Al-Mukarramah, sampai-sampai mereka menjadi khadimul haram, artinya menjadi orang-orang yang menyiapkan makanan, minuman bagi para tamu-tamu Masjidil Haram atau tamu-tamu Ka'bah. Itu orang luar ingin tawaf, ya mereka lah yang memberikan makanan dan minuman gratis. Ya. Dan sampai-sampai mereka menjadi orang-orang kaya, orang-orang hebat, bangsawan, dan mereka berbangga-bangga dengan banyaknya harta, koleksi-koleksi. Kalau sekarang mobil mewah, mungkin dulu onta, kambing, hewan ternak yang banyak, bangunan rumah yang mewah dan megah, dan mereka punya kuda-kuda yang hebat. Ya, itulah yang menjadikan bangsa Quraisy menjadi bangsawan yang kuat. Takasaru bis sadah wal ashraf fil Islam, sampai datangnya Islam mereka bermegah-megah, menjadi pimpinan-pimpinan kelompok, ya ketua-ketua partai lagi, ketua-ketua ormas lah kalau bahasa kita. Jadi saya pengikutnya banyak, saya harta saya banyak. Dan setiap mereka juga mengatakan, sayalah yang paling banyak, sayalah yang berhak menjadi tuan, sayalah orang yang paling mulia, dan sayalah orang yang paling banyak harta, pengikut, dan lain sebagainya. Itu yang mereka bangga-banggakan. Maka turunlah alhaakumut takasur. Di antara tujuan surah ini adalah mencegah atau melarang kita untuk berbangga-bangga dan bermegah-megah, dan menganjurkan agar fokus atau menambah amal soleh. Bagaimana caranya? Ayat Al-Quran menegur dengan bahasa yang halus dan indah, supaya kita memperbanyak amal soleh dan selamat kita dari siksa-siksa.
siksa di kubur, siksa di akhirat, siksa di dalam api neraka. Dan bagaimana harta kita itu bukan menjadi harta kebanggaan, tapi juga harta yang membawa kita ke surga, dan mengingatkan kembali kepada kita hari kiamat itu adalah sebenarnya, hisab itu juga adalah sebenarnya ada dengan benar, dan sesuatu yang berhubungan dengan kubur juga ada yang dengan sebenarnya. Mari kita baca satu persatu. Alhaakumut takasur. Alhaakum itu dari kata al-lahwu, al-ghaflah, al-i'rab, orang yang berpaling atau orang yang lalai. Pertama kata lalai. Lalai itu adalah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang lebih penting demi mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Meninggalkan sesuatu yang penting demi mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Jadi ibu-ibu lagi masak, masakan itu sedang dimasak, itu kan penting, itu dijaga. Tapi tiba-tiba bunyi TV yang dia nonton dulu ini, sayang, disayangkan atau sangat disayangkan, atau tiba-tiba dapat WhatsApp yang panjang. Nah, kalau bahasa kita WhatsApp yang panjang, dibaca dulu WhatsAppnya. Oh, ternyata nggak ada isinya, nggak bermutu. Tiba-tiba lihat masakan udah gosong, udah hangus. Itu namanya al-lahwu, meninggalkan sesuatu demi mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Ada kata yang kedua, makna lahu, kata para mufassirin, yaitu artinya sama. Mengerjakan sesuatu yang tadi kan meninggalkan, kali ini mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sampai-sampai dia lupa ada sesuatu yang bermanfaat yang mesti dia kerjakan saat itu. Ya. Misalnya, ya tadi kalau kita urusan memasak-masak, dia mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Misalkan di malam hari dia mencuci, kemudian menjemur di luar rumah, dan lupa memasak untuk makan malam. Itu tafsiran kedua, ya intinya sama lah. Meninggalkan sesuatu yang penting demi hal yang tidak penting, atau tafsiran yang kedua, mengerjakan sesuatu yang tidak penting, akhirnya yang penting tertinggalkan. Nah, yang tidak penting itu ya buang-buang waktu. Misalkan tadi mencuci di waktu malam, tiba-tiba menjemur di luar, paginya hujan. Itu kan tidak penting. Ya, kecuali dia menjemurnya di dalam. Termasuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang penting itu adalah at-takasur. Orang mengumpulkan harta yang banyak untuk dikumpulkan. Gunanya untuk apa? Untuk dia berbangga-bangga, at-tafakhur, berbangga-bangga, sehingga dengan kebanggaan tersebut dia lalai. Apa tujuan harta sebenarnya? Ya. Kalau tujuan harta sebenarnya, kalau kita cari, satu, untuk dihitung zakatnya, dua, kita bersedekah. Nah, kemudian yang ketiga, harta kita itu untuk kehidupan kita, membantu sesama jika lebih. Nah, itu harta, fungsi harta. Akan tetapi fungsi harta dialihkan menjadi satu kebanggaan koleksi yang dia pamerkan. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia datang ke kuburan. Hatta itu maknanya dua. Ada kata para ulama hatta lil ghayah, hingga. Ada juga hatta yang pertama itu sampai itu dia datang ke kuburan untuk mengumpulkan harta. Tapi makna yang lebih masyhur itu datang ke kuburan itu sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Ternyata
harta yang dia bangga-banggakan, yang dia koleksi, yang dia jaga hidup-hidup, ternyata tidak bisa menyelamatkan nyawa dia juga. Ternyata tidak bisa menolong dia dari penyakit juga. Ternyata harta tersebut tidak bisa menolong dia dari masa lemah, tua dan lain sebagainya. Ternyata harta yang dia banggakan tadi juga tidak bisa menolong dari siksa kubur hingga hatta lil ghayah. Di sini disebutkan zurtum, ziarah. Ziarah itu kan sebentar. Maknanya apa? Maknanya kita di dalam kubur itu tidak lama, akan ada kehidupan setelahnya. Kalla, ada yang mengartikan hatta zurtumul maqabir, tafsirannya hatta atakumul maut, sampai kalian mati, meninggal dunia. Lalu di sini disebutkan apa sih yang membuat kita lalai itu? Apa sih yang membuat kita tidak mau, malas beribadah itu? Ya, yang pertama ad-dunya wa taladzud bisyahawat. Ya, memang dunia dan kelezatan dan syahwatnya. Kalau kita mengikuti syahwat itu tidak habis-habis. Nafsu kita itu tidak habis-habis. Kalau yang kedua adalah kasratul amal, banyak angan-angan. Orang banyak menghayal itu nggak kerja-kerja. Orang banyak memikir itu nggak kerja-kerja. Boleh kita bercita-cita, sandarkan cita-cita kita di atas sajadah kita. Jadi makanya kita ini perlu sujud lama-lama. Supaya apa? Supaya kita kalau menghayal lama-lama itu tidak efektif. Ya. Kemudian kalla saufa ta'lamun, summa kalla. Yang ketiga tadi kan yang menyebabkan kita lalai tadi itu adalah yang pertama tadi dunia dan kelezatannya, itu bikin kita lalai. Yang kedua tadi tulul amal, banyak angan-angan. Yang ketiga at-taswif, nanti. Taswif itu nanti. Kapan sih kita mau kerja? Kapan sih kita mau beribadah? Nanti. Orang yang suka bilang nanti, nah itu adalah diantara ciri-ciri orang yang lemah dan lalai, nggak kerja-kerja. Bahkan ada yang mengatakan diantara para ulama at-taswib minasyaitan. Kalau kita ngomong nanti itu adalah bisikan dari syaitan. Kalla saufa ta'lamun, ini sebuah ancaman atau sebuah teguran atau sebuah himbauan. Disebutkan kata kalla di ayat ini ada 3 kali. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini untuk menguatkan bahwa sebuah seruan terhadap apa yang kita sibukkan saat ini untuk kita rubah kepada yang lebih baik. Kata saufa, akan. Kalian akan, ingatlah kalian akan mengetahui, dan ingatlah kalian akan mengetahui. Itu kata-kata yang diulang, yang tidak sia-sia. Kalau para pujangga Arab itu faham. Takkid namanya. Takkid itu penguatan. Dan penguatan itu ada letaknya. Dalam ayat-ayat Al-Quran tidak sembarangan. Kalau kita mengulang-ulang sendiri, itu kadang-kadang tidak pas. Tapi kalau ayat Al-Quran itu mengulang dan tidak ada pengulangan di situ, seakan tidak pas, gitu ya. Jadi kalau ada pengulangan justru lebih pas. Maka ayatnya kalau kita baca itu lancar. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalian akan tahu. Ternyata kalian akan menyesal, dan semua orang akan menyesal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Ingatlah ketika kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Pertama, untuk membuat kita sadar itu harus dengan ilmu dulu. Ilmu dan keyakinan itu ada 3. Yang pertama di sini disebutkan ilmu yakin, kemudian ainul yakin, yang ketiga baru hakul yakin. Ilmu yakin itu mengetahui. Ada yang pernah tinggal di Amerika, yang tidak pernah tinggal di Amerika, dengar cerita Amerika itu seperti ini. Yang tidak pernah ke Mekah, dengar cerita Mekah itu dingin ternyata. Kata yang satu lagi, tidak, Mekah itu panas. Saya datang ke sana sampai kering bibir saya datang ke sana sampai kepanasan. Jemur baju 1 jam kering. Kata yang satu lagi, tidak, saya sampai jaket tebal, baju 3 lapis, dingin sekali. Ternyata mereka datangnya di musim yang berbeda. Itu namanya ilmu yakin. Datanglah yang ketiga, cerita, oh ternyata di Mekah itu kadang musim dingin, kadang musim panas. Kata yang 2 orang tadi, oh ternyata begitu. Saya datang ke sana pas musim panas. Kata satu lagi, saya datang ke sana pas musim dingin. Kata yang keempat, oh ternyata begitu. Mekah itu panas dan dingin. Saya kok baru tahu. Itu namanya ilmu yakin. Lalu ada orang yang hanya mampir sebentar. Dia tujuannya bukan Mekah, tapi misalkan ke Prancis, tapi mampir sebentar, transit sebentar. Itu namanya ainul yakin. Loh, kata orang di Arab tuh begini, ternyata saya udah lihat tapi sebentar. Itu namanya ainul yakin. Yakin yang ketiga itu hakul yakin. Masa sih Arab itu panas dan dingin? Kalau begitu saya setahun pergi ke sana dan saya akan tinggal di sana setahun. Itu namanya hakul yakin. Maka keyakinan dibagi 3. Untuk hakul yakin itu perlu ilmu yakin dulu, baru ainul yakin, melihat, baru yang ketiga hakul yakin. Baru yang terakhir dari ayat ini, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerikan daripada la taraunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahanam. Setiap kita wariduha, apa itu ayatnya, melewatinya maksudnya ada yang cuman melihat, ada yang disiksa. Mudah-mudahan kita cuman melewatinya dan melihat saja orang-orang disiksa, dan kita melihat itu tidak panas, tidak tersiksa. La tarawunnal jahim, kalian pasti dan sungguh akan melihat neraka jahanam dan penyiksaan tersebutnya. Mudah-mudahan kita bagian orang yang menyaksikan saja, penonton saja, bukan pemainnya. Yang lebih mengerikan itu adalah summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Ada 2 tafsir di sini. Yang pertama mengatakan bahwa kita itu akan ditanya setiap kenikmatan yang kita dapatkan. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ini kan orang fakir miskin, hidup juga tidak bahagia, tidak punya banyak harta, saya tidak akan ditanya tentang kenikmatan dunia ini. Kata Rasulullah, pernahkah engkau duduk lalu tiba-tiba datang angin sepoi-sepoi, datang angin yang enak sekali? Oh pernah, sering Rasulullah. Itu kenikmatan. Kamu bernapas setiap hari, itu kenikmatan. Kamu memandang dan melihat setiap hari, itu kenikmatan. Telinga kamu bisa mendengar, itu adalah kenikmatan. Dan setiap kenikmatan kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Itu tafsiran pertama.
Jadi setiap kenikmatan kita ditanya dan dipertanggungjawabkan, dan setiap orang punya kenikmatan masing-masing. Sefakir, semiskin apapun orang pasti punya kenikmatan tersendiri. Ada tafsiran yang kedua, kalau kita belajar tafsir itu kan banyak. Tafsiran kedua, biasanya yang berbicara masalah an-na'im itu adalah masalah akhirat. Nikmat akhirat. Jannatun na'im misalnya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ditanya nanti di akhirat tentang kenikmatan yang dijanjikan Allah. Tidakkah kalian mendengar? Wahai manusia, ini ada kenikmatan selain kenikmatan dunia, lalu kalian lalaikan kenikmatan yang Allah janjikan tersebut, dan seakan-akan kalian tidak percaya. Dan begitu hari ini kalian melihat, barulah kalian percaya. Mengapa dulu kalian saya janjikan kalian tidak percaya, dan padahal dialah yang menciptakan kalian, dialah yang memberi kenikmatan di dunia, tapi janji kenikmatan dia di akhirat kalian tidak percaya. Maka kalian akan dipertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang janji-janji yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa kita pernah dijanjikan kenikmatan kebahagiaan dunia kita dapatkan, kenikmatan ketika sakaratul maut kita dapatkan, kenikmatan di dalam kubur kita dapatkan, kenikmatan ketika kita dibangkit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar itu kita, dan kenikmatan surga juga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut. Lalu kenapa kalian tidak mengejar kenikmatan tersebut? Apakah kalian tidak percaya? Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Dan pertanyaan itu yang bikin kita ketakutan, gemetar, khawatir. Oh iya ya, ternyata janji-janji Allah tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut kita tidak mengejarnya. Justru yang kita kejar adalah kenikmatan sementara, yang kalau kita udah dapat, kita akan mengejar yang lain. Kalau kita udah dapat, kita akan mengejar yang lain, sampai kenikmatan tersebut tidak puas kita kejar. Namun kenikmatan hakiki kalian lalaikan, kalian tinggalkan. Dan mengapa itu kalian lakukan? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya hari itu tentang kenikmatan yang dijanjikan Allah. Nah, itu tafsiran kedua. Tafsiran pertama tadi kenikmatan dunia yang kita dapatkan, kenapa kita tidak bersyukur? Lalu kesimpulannya, apakah boleh kita memiliki harta? Boleh. Dan apakah boleh harta tersebut banyak? Boleh, sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Ustadz, mobilnya 4, rumahnya 4, nggak apa-apa. Kata ibu-ibu, asal jangan istrinya 4. Mobilnya 4, kenapa? Dia pakai sendiri, istrinya juga pakai sendiri, anaknya juga pakai sendiri untuk ke sekolah. Ya, supirnya 2, ada yang ngantar anak, ada yang ngantar pembantu belanja ke pasar misalnya. Kan ada orang pakai mobil 4. Dan ada yang ngantar bapaknya bekerja, dan ada yang ngantar ibunya bekerja. Ya, kalau mobilnya 4 ya nggak apa-apa, asal sesuai kebutuhan. Yang paling bagus, yang paling sederhana adalah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Mobilnya 11 nggak apa-apa, karena dia banyak kebutuhan, tidak mengapa. Tapi kalau cuman untuk mempermegah, berbangga-bangga, pamer, itu yang dilarang. Jadi ayat ini bukan melarang kita untuk memiliki harta, tidak. Justru ayat ini adalah mengingatkan kita, harta yang kalian miliki apakah bisa menjadikan kehidupan kita senang, nikmat, dan lain sebagainya untuk kehidupan akhirat yang lebih bahagia, ataukah justru harta kita yang melalaikan.
Kemudian kesimpulannya juga yang melalaikan itu diantaranya adalah kenikmatan dunia. Kemudian yang melalaikan kita itu adalah al-amal, angan-angan. Ada juga orang yang tidak punya harta tapi gayanya kayak punya harta, dan dia punya khayalan tingkat tinggi. Kata anak muda sekarang, khayalan tingkat dewa. Segala sesuatu dia seakan-akan miliki. Ini juga yang paling bahaya. Kalau tadi dia punya harta, dia berbangga-bangga karena dia yang memiliki, itu wajar saja, dan itu pun ditegur dalam Al-Quran. Yang lebih parah adalah orang-orang yang tidak punya harta tapi dia angan-angannya tinggi sekali, sampai-sampai punya angan-angan gak bisa tidur, sampai-sampai gak bisa tidur, gak bisa salat subuh ke masjid. Itu ada. Sampai dia bercita-cita, berkhayal-khayal waktu salat dilewatkan. Kalau dia baca Al-Quran sudah dapat beberapa juz, tapi dia meninggalkannya. Ada juga orang yang at-taswif, ya, nanti. Itulah salah satu dakwah Al-Quran yang sangat hangat untuk manusia, ya, bersyukur kepada Allah. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kita kepada kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan batin, kesenangan dunia dan akhirat, dan yang paling penting adalah nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat akhirat, ya, di dalam kubur, ya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang harta, apa yang kita makan itu akan menjadi kotoran, akan menjadi daging, hilang. Apa yang kita pakai itu akan ta'ablaita, akan lusuh, akan hancur. Harta yang kita makan itu biasanya hilang, harta yang kita pakai itu akan lusuh dan hancur, dan harta yang sesungguhnya tasaddaqta fa'amdaita, itulah harta yang sesungguhnya. Di antara harta-harta kita berapa persen yang pernah kita sedekahkan, itulah harta sesungguhnya, itu yang menjadi bekal kita di akhirat. Maka sangat rugi jika persentasi dari harta kita habiskan di dunia. Persentasinya mestinya lebih banyak di akhirat. Dan apabila kita persentasi lebih banyak akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupan dunia dengan firman Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, berarti dia bersyukur untuk kepentingan dirinya, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Tidak perlu sebenarnya Allah itu harta kita. Allah bisa saja mencukupi dengan yang lain. Akan tetapi Allah ingin tahu pembuktian dari kita semua. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, dan orang-orang yang ingin hidup bersama mendalami ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran ini memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallallahu ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika minal min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa min du'ain la tusma' wa min a'yunin la tudma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.